Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Etik Febriana dari kelas 1 MPIB. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa. Bagi orang dewasa, perkembangan sosio-emosional berkisar sekitar integrasi yang adaptif dari pengalaman emosional ke dalam hidup sehari-hari yang memuaskan serta relasi yang berhasil dengan orang lain. 20 tahun pertama dalam kehidupan bisa memprediksi kehidupan sosio-emosi pada usia dewasa, yaitu pengalaman di masa dewasa awal penting untuk menentukan bagaimana jadinya individu itu di kemudian hari. Yang pertama ada temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan karakteristik respon emosional yang sifatnya individual. Di masa dewasa awal, sebagian besar individu memperlihatkan lebih sedikit perubahan suasana hati dibandingkan ketika remaja. Mereka juga lebih bertanggung jawab dan lebih jarang berperilaku yang memandang resiko. Adanya kesinambungan antara aspek-aspek tertentu dari temperamen di masa kanak-kanak dan penyesuaian di masa dewasa awal masih diperlukan lebih banyak riset. Kaitan antara temperamen masa kanak-kanak dengan kepribadian di masa dewasa dapat bervariasi, yaitu tergantung pada konteks yang mengintervensi pengalaman individu. Yang selanjutnya ada kelekatan. Kelekatan muncul di masa bayi dan turut memainkan peran penting dalam perkembangan sosio-emosi seseorang. Orang dewasa yang menunjukkan kelekatan yang aman dalam relasi romantisnya dengan pasangan cenderung memiliki kelekatan yang aman pula dengan orang tua atau pengasuhnya di masa kanak-kanak. Meskipun demikian, dalam studi longitudinal lainnya, kaitan antara gaya kelekatan awal dengan gaya kelekatan di masa selanjutnya diperlemah oleh pengalaman yang memakan dan sangat merugikan, seperti kematian atau ketidakstabilan pengasuh. Keintiman, keterbukaan diri, dan berbagai pikiran-pikiran personal merupakan tanda keintiman. Menurut Erikson, di awal masa dewasa, individu memasuki tahap ke-6, yaitu keintiman versus isolasi. Erikson mendeskripsikan keintiman sebagai proses menemukan diri sendiri sekaligus peleburan diri sendiri di dalam diri orang lain. Selanjutnya, keintiman juga membutuhkan komitmen terhadap orang lain. Jika seseorang gagal mengembangkan relasi yang intim di masa dewasa awal, maka ia akan mengalami isolasi. Kemudian ketertarikan. Secara keseluruhan, kawan-kawan dan kekasih kita memiliki lebih banyak kesamaan dengan kita dibandingkan ketidaksamaan. Kawan dan kekasih cenderung memiliki sikap, nilai, gaya hidup, dan daya tarik fisik yang menyerupai satu sama lain. Meskipun demikian, ada beberapa karakteristik berlaku. Orang yang tertarik dengan orang lain yang memiliki sikap, nilai, dan gaya hidup yang sama karena adanya validasi konsensual. Sikap dan nilai kita memperoleh dukungan jika sikap dan nilai orang lain juga sama dengan kita. Selain itu, orang cenderung menghindar dari sesuatu yang tidak diketahuinya. Kesamaan juga mengimplikasikan bahwa kita akan menikmati melakukan hal-hal dengan orang yang juga menyukai hal yang sama dan memiliki sikap yang sama. Meskipun secara abstrak kita memilih orang yang lebih menarik, dalam kenyataannya kita akhirnya memilih seseorang yang menyerupai level keterkaitan dengan kita. Persahabatan. Masa dewasa memberikan kesempatan untuk menjalin persahabatan baru ketika individu pindah ke tempat baru dan mungkin membangun hubungan persahabatan baru di lingkungan tempat tinggal atau di tempat kerja mereka. Wanita cenderung lebih suka mendengarkan apa yang dikatakan oleh seorang teman dan bersimpati, sementara pria lebih senang terlibat dalam suatu aktivitas dan menginginkan solusi praktis dibandingkan simpati. Yang terakhir ada bentuk-bentuk cinta. Cinta romantis, cinta bergairah atau eros, komponen seksualitas dan gairah yang kuat di mana kedua hal ini sering menonjol di awal relasi cinta, mengandung berbagai emosi yang saling bercampur baur secara kompleks, seperti ketakutan, kemarahan, hasrat seksual, kegembiraan, dan cemburu.
Cinta afektif adalah cinta karena kedekatan. Tipe cinta yang terjadi ketika seseorang menginginkan seseorang berada di dekatnya dan memilih afeksi mendalam dan perhatian terhadap orang itu. Cinta yang sempurna melibatkan 3 dimensi, yaitu gairah, keintiman, dan komitmen. Steinberg mengajukan teori triadik cinta di mana cinta dapat dipandang sebagai sebuah segitiga yang terdiri dari 3 dimensi utama, yaitu gairah, keintiman, dan komitmen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.